Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan wartawan sekalian, sore ini kembali salah satu menteri berkunjung ke gugus tugas. Kali ini adalah Bapak Menteri Desa, Bapak Abdul Halim Iskandar. Dalam pertemuan tadi kami membahas sejumlah topik yang intinya adalah bagaimana kita semua bisa membangun desa agar betul-betul bisa menjadi desa mandiri yang mampu melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan COVID-19 maupun upaya penanganan lebih lanjut. Hari ini desa memiliki peran yang sangat strategis. Kepala desa termasuk juga para lurah dan wali nagari memiliki kontribusi yang sangat luar biasa dalam upaya melindungi segenap warga bangsa kita. Desa harus menjadi ujung tombak. Kepala desa harus menjadi pemimpin terbaik saat ini, yang juga harus bisa melakukan kolaborasi dengan segenap komponen yang ada di desa, melibatkan PKK, Karang Taruna, dan juga sejumlah organisasi seperti relawan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, termasuk juga para ketua RT dan juga ketua RW. Semoga dengan upaya kita bersama, desa menjadi ujung tombak untuk menjadi pelindung bagi bangsa kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa, kepada lurah, kepada wali nagari yang telah berbuat banyak untuk melindungi warga kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Kepala Gugus Tugas untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret lebih lanjut terkait dengan peran desa di dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Puji syukur alhamdulillah sampai hari ini pelaksanaan Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 yang memuat 3 hal. Yang pertama terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 di skop desa, di level desa. Kemudian level terkecil lagi di level RT RW atau dusun. Kemudian padat karya tunai desa. Dan yang ketiga, sebagaimana sudah banyak dimaklumi, terkait dengan dana desa bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Nah, pada sore hari ini saya ingin melaporkan terkait dengan progres terbaru pencegahan dan penanganan COVID-19 di tingkat desa. Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa tiap desa sesuai dengan Permendes diharuskan untuk membentuk relawan desa lawan COVID-19 dengan tugas pencegahan penanganan COVID-19. Relawan terdiri atas kepala desa langsung sebagai ketua, kemudian wakilnya ketua BPD untuk memudahkan koordinasi. Anggota relawan seluruh komponen kekuatan di desa harus masuk, seperti disinggung Pak Kepala Gugus Tugas tadi, antara lain ketua RT, RW, remaja, Karang Taruna, PKK, perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat harus masuk, dan prinsip yang harus dipegang di dalam melaksanakan tugas relawan desa lawan COVID-19 adalah prinsip gotong royong. Ini yang juga terus-menerus digaungkan oleh Bapak Presiden agar permasalahan yang kita hadapi hari ini akan mudah selesai ketika kita tangani dengan cara bergotong royong. Dan itu salah satu filosofi gaya hidup yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Modal dasar utama yang harus kita kembangkan terus. Kemudian yang perlu juga saya laporkan, alhamdulillah pada kesempatan data terbaru siang hari ini ada
40.000 desa atau sekitar 53% yang sudah membentuk relawan desa lawan COVID-19. Tentu 40.000 desa ini memang masih dalam proses, utamanya di basis-basis yang hari ini sedang menghadapi situasi. Sementara 47% lainnya masih terus berproses dan tiap hari kita melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan relawan. Kemudian di dalam salah satu tugas relawan adalah membentuk pos jaga desa. Pos jaga desa ini satu hal yang sangat penting hari ini untuk memantau mobilitas warga desa, baik warga desa yang dari dalam maupun keluar. Kita semua maklum bahwa satu hal yang betul-betul harus diperhatikan hari ini adalah social distancing atau physical distancing, termasuk mobilitas daerah yang dituju. Nah, pos jaga desa ini sangat penting dalam konteks untuk melakukan pemantauan warga desa yang keluar maupun warga desa yang dari luar, supaya apa? Supaya memberikan rasa aman bahwa desanya memang dilakukan pengawasan yang serius. Sama halnya ketika kita menghadapi situasi keamanan, kemudian desa kita dijaga, pasti warga desanya merasa aman dan nyaman. Itulah makanya di dalam peraturan Menteri Desa kita wajibkan juga membentuk namanya pos jaga desa, pos jaga gerbang desa. Hari ini desa yang sudah membentuk pos jaga desa sudah 8.400 sekian desa, dan ini memberikan satu kontribusi yang sangat bagus bagi pendataan pemudik yang datang dari rantau. Itu sudah dilakukan oleh 31.615 desa, atau dengan kata lain 42% desa di Indonesia sudah melakukan aktivitas, melakukan pemantauan terhadap pemudik. Ini penting sekali karena dengan memantau pemudik maka bisa memberikan saran dan masukan terkait dengan apa yang harus dilakukan. Sebagaimana ditetapkan oleh BNPB, oleh Kepala Gugus Tugas, bahwa pemudik atau siapapun dari rantau ke desa langsung berstatus ODP. Nah, inilah makanya ketika sudah berstatus ODP, maka tugas relawan desa yang lain adalah membentuk atau menyiapkan ruang isolasi desa. Nah, ruang isolasi desa ini sangat penting karena sebagaimana dimaklumi bahwa tidak semua warga desa meskipun rumah dari sisi luasannya cukup, tapi bisa digunakan untuk isolasi mandiri. Kenapa? Karena biasanya volume luasannya cukup tapi kamarnya cuma satu. Nah, kalau kamarnya cuma satu tentu ini sulit untuk bisa melakukan isolasi mandiri. Disitulah maka posisi desa punya peran penting dalam menyiapkan ruang isolasi. Alhamdulillah hari ini desa yang sudah menyiapkan ruang isolasi untuk kepentingan ODP yang datang ke desa dengan segala fasilitas yang tersedia, itu ada 8.954 desa dengan fasilitas kurang lebih 35.000 tempat tidur. Jadi ruang isolasi itu di dalamnya ada tempat tidur, ada fasilitas dan tempat-tempat yang dipakai misalnya sekolah SD, PAUD, ruang balai desa dan seterusnya. Sedangkan untuk desa yang sudah melakukan penanganan ODP dari 8.954 desa tadi sudah menangani 24.519 ODP. Itu artinya aktivitas desa sudah cukup bagus di dalam konteks untuk mempersiapkan diri dan menuju, saya katakan menuju, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Gugus Tugas tadi, menuju desa mandiri di dalam pencegahan dan penanganan COVID. Yang terakhir, saya mengajak kepada seluruh kepala desa untuk lebih serius lagi mempersiapkan desanya dalam upaya lebih memberikan fasilitas kepada warga masyarakatnya dalam upaya agar bisa
mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di sekup desa. Kita yakin kalau tiap-tiap desa melakukan penanganan serius bagaimana harapan Kepala Gugus Tugas tadi, desa mandiri, maka skop kecil selesai, otomatis akumulasi dari skop kecil tadi akan berdampak pada skop yang lebih luas. Skop kecamatan, skop kabupaten, skop provinsi, dan tentu skop Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir itu laporan berkala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentu kami akan terus mengupdate laporan-laporan ini kepada warga masyarakat, juga kepada gugus tugas. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.